mengecewakan karena hukuman putusan tersebut, tanggapan saya mengecewakan karena putusan tersebut bagi saya nggak rasional ya, tidak rasional dan tidak membuat efek jera kepada para koruptor lainnya nanti. Karena dengan nilai fantastis kurang lebih 300 triliun dengan putusan cuma 6,5 tahun atau 6 tahun penjara, itu amat sangat mengecewakan. Ya harusnya sih perlu ya, karena untuk yang melakukan tindak pidana pencurian saja yang nilainya nggak seberapa gitu, putusannya bisa 2,5 tahun, bisa 4 tahun gitu kan. Ini dengan nilai yang fantastis, lagi-lagi nilai tersebut amat sangat fantastis, itu cuma dapat putusan 6,5 tahun penjara. Itu saya pribadi itu amat sangat kecewa dengan putusan tersebut. Karena kalau kita bisa, kalau memang mohon maaf ini untuk Presiden kita Pak Prabowo, jika memang ingin memberantas korupsi, harusnya kita harusnya kita berikan hukuman yang seberat-beratnya. Divonis berat 12 tahun penjara, atau dimiskinkan, semua asetnya dimiskinkan, ditelusuri di mana kemana saja aliran dana tersebut, dan bahkan ini pandangan saya pribadi, dan bahkan bila perlu dikasih satu tanda identitas yang mana untuk pelaku koruptor yang ada di Indonesia yang melebihi nilai misalkan 1 triliun. Jika dia melebihi nilai 1 triliun, maka dia mungkin tangan kanannya diamputasi, itu sebagai tanda bahwa memang dia pelaku koruptor, dan dia ya efek jera lah untuk para koruptor yang lain. Karena kan kalau kita pakai hukuman mati, pasti kita ada HAM ya, pelanggaran HAM dan lain-lain gitu kan, itu akan sulit berjalan. Namun kenapa tidak dibikin suatu sistem atau aturan baru, regulasi baru yang mana untuk para koruptor dengan nilai yang melebihi, contoh misalkan 1 triliun, wajib tangan kanannya atau tangan kirinya dipotong. Itu sebagai tanda bahwa dia memang pelaku koruptor. Penjara seumur hidup atau 20 tahun, biasanya seperti itu. Tapi melihat pelaku koruptor ini tidak ada efek jera, dan berani jamin dengan putusan hakim seperti ini, pelaku koruptor tidak akan pernah takut untuk melakukan korupsi. Dia simpan kekayaannya, entah dialirkan kemana, entah dilempar ke rekening luar negeri, mana kita tahu. Yang jelas tidak ada efek jera untuk mereka. Harus ikut campur tangan pemerintah, memberi hukuman yang seberat-beratnya. Hukuman mati ya nggak mungkin gitu kan, karena melanggar HAM. Paling tidak ya hukuman yang 15 tahun penjara, potong tangan, bukan potong ya, diamputasi lah. Kalau potong itu terlalu ekstrim ya. Ya dibius, diamputasi, pokoknya dia sadar tangan kirinya udah potong aja. Itu harusnya itu diberlakukan di Indonesia, supaya apa? Supaya untuk para koruptor, pelaku koruptor itu takut dan berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Kurang lebih 300 triliun kalau nggak salah ya. Saya sih berharap untuk bapak-bapak di DPR gitu kan, pemerintah ikut andil atau berpikir untuk merevisi undang-undang korupsi tersebut. Bagaimana kita memberikan hukuman yang seberat-beratnya untuk para pelaku korupsi. Karena kalau kita masih pakai sistem seperti ini, saya jamin Indonesia tidak akan pernah maju, dan orang tidak takut untuk melakukan korupsi. Yang saya inginkan sih pihak terkait itu menelusuri di mana dan kemana, dan siapapun yang terlibat di dalamnya itu diproses. Terkait aset-aset, semuanya harus dirampas oleh negara, karena harta tersebut didapatkan dari hasil korupsi. Tapi kalau
Ya kalau dia bisa membuktikan bahwa itu memang milik dia dan diperoleh sebelum pernikahan atau tidak, atau merupakan bukan aliran dana dari hasil korupsi, ya itu masih milik dia. Membuktikan lewat nota, kwitansi, atau mungkin faktur gitu, atau bukti transfer, itu kan kelihatan tahunnya, jamnya, kapan itu dibeli, semua terlihat. Saja kalau dia bisa membuktikan, selagi dia bisa membuktikan, maka hal tersebut nggak akan disita oleh negara. Tentunya ada pembuktian terbalik ya, di mana dia bisa membuktikan di persidangan bahwa apa yang dia miliki adalah bukan hasil dari uang korupsi tersebut. Banget itu kurang, bukan ya, harusnya pemerintah dalam hal ini, terlebih untuk pihak aparat ataupun pengadilan, dapat memberikan hukuman yang seberat-beratnya untuk para koruptor agar dia berpikir dan tidak berani untuk melakukan korupsi. Harusnya ada batasan seperti yang saya bilang tadi, ada ketentuan-ketentuannya. Bila mana melebihi batas maksimal atau minimum tersebut, artinya dia akan mendapatkan hukuman yang paling berat. Ya dia pastilah, yang namanya dia punya kuasa hukum, dia konsultasi, dia coba lakukan perlawanan di persidangan. Tapi apapun itu, saya sih berharap mewakili warga negara Indonesia minta kepada hakim agar diberikan hukuman yang paling berat, seberat-beratnya. Saya juga berharap pada pemerintah berperan aktif dalam hal ini, coba berpikir lagi untuk memberikan atau menghasilkan suatu undang-undang terkait korupsi, yang mana pelaku korupsi tersebut dapat hukuman yang paling berat. Contoh seperti tadi yang saya bilang, potong aja tangannya, potong tangan sebelah kirinya, itu satu identitas, satu tanda bahwa dia adalah pelaku koruptor. Dan saya berani jamin 7 anak keturunan dia pasti malu akan perbuatannya, dan akan tahu bahwa siapapun dia yang tangan kirinya hilang atau dipotong, dia adalah pelaku koruptor. Gitu. Kalau saya berharap lagi-lagi ini menjadi ini semua ditonton sama seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Disinilah aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, mohon lebih bijak lagi, mohon lebih keras lagi, lebih tegas lagi dalam mengambil suatu keputusan. Yang salah harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Terlebih untuk para koruptor, memang benar-benar harus memberikan efek jerah dan memberikan suatu contoh untuk para koruptor lainnya agar tidak berani melakukan tindakan tersebut. Kalau diputus dengan hukuman yang ringan, saya berani jamin Indonesia tidak akan pernah maju, karena hukumannya terlalu rendah. Mungkin kita bisa lihat negara-negara di luar sana, ada Korea Utara, ada Cina, ada Vietnam, ada Laos, Myanmar. Mereka semua memberlakukan hukuman mati untuk para koruptor. Saya rasa Indonesia tidak memberlakukan hukuman tersebut karena takut melanggar HAM. Namun Indonesia bisa cari alternatif lain. Kita tidak memberi hukuman mati, tapi potong tangannya. Itu yang saya harapkan. Biar atau menjadi contoh untuk para koruptor lain tidak berani melakukan tindakan tersebut.